Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar mengenai salah satu jurus yang biasanya dipelajari oleh teman-teman yang sudah expert nih, tapi sekarang saatnya kita belajar lebih nih. Tentang apa? Tentang clean code. Intinya adalah bagaimana kita membuat coding dengan rapih, bersih, dan enak dibaca. Mau tahu bagaimana ceritanya? Yuk kita simak materi berikut. Clean code ini merupakan fundamental dari sebuah software yang berkualitas. Ini nanti isinya banyak jurus-jurus rahasia yang mana kalau kita terapkan dalam aktivitas coding kita sehari-hari, insya Allah kualitas aplikasi kita atau kualitas coding kita akan menjadi lebih baik. Saya awali dari sebuah quote yang saya tulis 3 tahun yang lalu, 2017. Writing code is more like a read book. Intinya nulis coding itu harusnya seenak kalau kamu nulis status atau nulis buku. Ya, enak dibaca, mudah dipahami orang lain, dan ya biar bagaimanapun yang namanya nulis coding itu nanti endingnya juga selain buat kita baca sendiri juga dibaca oleh orang lain. Makanya di sini saya tulis quote, writing code is more like read a book. Kemudian ada satu quote yang menarik juga dari Mr. Eric Elliot. Nah, siapa dia? Silahkan di googling Eric Elliot. Antara software yang berkualitas dengan productivity itu sangat berhubungan. Very related, close related. Jadi semakin berkualitas source code-nya, semakin berkualitas software-nya, maka produktivitas dalam membangun produk tersebut juga semakin bagus tentunya. Cuman masalahnya teman-teman, yang jadi masalah adalah ketika kita merilis sebuah aplikasi atau let's say ketika ngoding kita debat itu sepertinya aman-aman saja, nggak ada error. Tapi begitu kita tunjukkan ke teman atau ke dosen atau ke partner kita atau ke klien gitu, kok ya ada saja bugnya gitu. Nah, siapa yang mengalami seperti ini? Saya kira hampir semua programmer di awal-awal pasti akan merasakan seperti ini juga ya. Waktu ngoding di lokal bisa, tapi begitu ngodingnya begitu aplikasinya kita tunjukkan ke orang lain, bugnya muncul kan, aneh, sehingga muncul kekhawatiran. Apalagi kalau aplikasinya dirilis ke Play Store, terus kita cuma single developer. Nah, biasanya kita yang tahu mana bug-bugnya itu, mau nyoba sendiri jadi agak takut. Apa yang kita lakukan jika itu terjadi? Maka kita biasanya akan melakukan suatu aktivitas yang disebut dengan refactoring, atau bahasa sederhananya memperbaiki source code-nya, bukan menulis ulang, tapi memperbaiki bagian-bagian yang kurang bagus. Disebut refactoringnya. Variabelnya diganti kemudian. Cuman yang jadi problem adalah ketika kita ngubah bagian ini kok ngefeknya di bagian yang lain, ini sering ya. Pernah ngalami kayak gitu. Kita nih ada 5 step nih. Step kelima ini kita ubah ujungnya. Tapi ternyata untuk bisa ngubah di ujung itu kita harus ngerunut dari depan gitu. Atau sebaliknya kita ngubah di tengah, di sini juga ngefek. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu bisa terjadi kalau source code kita ruwet. Makanya kalau di dalam istilahnya programming itu ada istilah spaghetti code, di mana source code-nya itu ya ruwet. Supaya nggak ruwet, kita harus membuat source code kita menjadi lebih bagus dengan jurus-jurus rahasia ini. Seperti apa itu? Mari kita terapkan, kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pemilihan nama. Nama apa? Ya nama variabel, nama metode, dan sebagainya. Saya kasih contoh yang bagus dan yang buruk. Ini contohnya. Ini saya ambil dari buku Clean Code yang ditulis oleh, ini saya ambil buku Clean Code yang ditulis oleh Robert C. Martin. Nah, silakan nanti di googling sendiri bukunya seperti ini. Dan beberapa slide ini adalah intisari dari buku ini. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat kita. Yang pertama, pemilihan variabel yang deskriptif. Nah, seringkali kita waktu belajar itu bikin variabelnya cuma A, B, X, Y, C, dan seterusnya. Itu kan enggak deskriptif sama sekali. Yang bagus bagaimana? Yang bagus to the point, ya. Gunakan saja yang deskriptif, yang benar-benar jelas maksudnya. Itu kalian bisa
lihat sendiri di dalam slide, yang bagus yang bagaimana, yang kurang bagus yang bagaimana. Kemudian penggunaan nama yang pronounceable. Pronounceable itu mudah diucapkan. Jangan sampai kita membuat variabel yang belibet ya, jadi jelimet. Problemnya nanti ketika kita kalau ngoding sendiri mungkin belum kerasa bedanya, tapi kalau ngodingnya sudah berpartner pairing dengan orang lain, apalagi kalau orang beda negara, beda beda culture, beda cara mengucapkan huruf gitu kan nanti bisa kacau. Ya. Makanya di sini sarannya yang bagus adalah gunakan istilah-istilah yang pronounceable, jangan singkat. MHS, TBL, nah itu yang contoh yang kurang bagus. Jangan dipakai. Udah coba gamblang aja mahasiswa, tabel. Nah, seandainya itu nama variabel. Nah, kemudian penggunaan prefixing. Ini sering kita jumpai pada kalau kita searching di Stack Overflow atau di Google atau dimanapun itu, kadang kita nemu variabel-variabel yang menggunakan prefix. Cukup coba kita pikir gunanya prefix untuk apa aja. Nah kalau nggak ada gunanya udah gamblang aja. Yang bagus itu bisa dibaca sendiri, yang bagus bagaimana, yang kurang bagus yang bagaimana. Intinya sih penggunaan namanya yang meaningful, yang gamblang, yang deskriptif. Ya. Kemudian jurus berikutnya adalah don't be cute. Itu bahasa sederhananya jangan lebay. Ya, gunakan istilah yang umum familiar diucapkan. Kemudian ada konsistensi, use one word per one concept. Pernah suatu saat ketika saya membangun sebuah aplikasi dengan melibatkan banyak source data, ada database lokal, database yang dari server, ada database yang di memori. Waktu itu memang saya nggak konsisten, yang satu pakai istilah get, yang satu istilah fetch, yang satu pakai load. Gitu. Sehingga kadang bingung sendiri, ini tadi yang mana ya variabelnya. Nah, lebih bagus dalam satu konsep ngambil data gitu ya udah konsisten aja, fetch semua. Misalnya gitu ya. Intinya use one word per one concept, konsisten. Nextnya adalah jurus berikutnya, use meaningful names in their self context. Maknanya gimana? Nah ini kalau kita punya sebuah kelas atau objek yang di dalamnya melibatkan banyak variabel dan kebetulan variabel itu bisa menjadi satu konteks sendiri, ya bisa bergabung dalam ada beberapa variabel. Misalnya ada 5 variabel, terus ternyata yang tiga itu bisa dalam satu konteksnya sama. Misalnya kalau di contohnya ini adalah address city, home number, postcode. Karena konteksnya sama, bolehlah kita membungkus lagi. Kalau dalam OOP ini konsepnya encapsulation, kita bungkus lagi dengan sebuah kelas address. Baru di situ dalamnya ada city, home number, postcode, dan seterusnya. Jurus berikutnya adalah penggunaan function yang lebih bagus. Bagaimana itu? Coba sebelum saya jelaskan, kalian lihat sejenak antara block code nomor 1 dan block code nomor 2 itu lebih enak dibaca yang mana? Meskipun Anda belum paham, tapi pertanyaannya adalah antara block code nomor 1 dan nomor 2 itu lebih enak dibaca yang mana? Oke, 3, 2, 1, ya. Pasti Anda menjawab lebih enak yang nomor 2. Kenapa seperti itu? Ya jelas, kalau block code nomor 1 itu ibaratnya logikanya telanjang di dalam if else gitu kan, agak rumit, dan di situ dalam satu metode ada banyak responsibility, ya melibatkan ada banyak yang harus dikerjakan dalam satu metode. Tapi kalau kita lihat di block code nomor 2, ya di block code nomor 2 itu kita mirip kayak kita membaca cerita. Ada fungsi purchase, kemudian dikasih sebuah kondisi if user is load. Nah, dalamnya user is load adalah logic user get age lebih dari 17. Nah, jadi logiknya itu di encapsulate, disembunyiin di dalam sebuah metode is load. Dengan demikian, metode purchase itu benar-benar fungsinya itu responsibility-nya benar-benar untuk melakukan purchasing. Sedangkan untuk melakukan validasi dipindah ke dalam metode yang lain. Pada intinya ini sangat related dengan prinsip solid single responsibility, ya.
the smaller the better. Jadi intinya satu fungsi, satu kelas, satu fungsi, satu metode itu satu tanggung jawab. Nah, berikutnya adalah list arguments are better. Nah, ini seringkali kalau kita bikin sebuah argumen untuk dimasukkan, diinjek ke dalam konstruktor itu, kalau misalnya ada banyak gitu, kita cecek itu dicacah gitu. Pecah jadi banyak, berjejer, sehingga kadang membuat bingung. Nah, maka yang bagus bagaimana? Yang bagus seandainya ada 5 argumen dan yang 3 argumen itu konteksnya sama, itu dibungkus lagi dengan sebuah objek. Nah, kalau di sini dicontohkan make circle itu yang buruk, yang di line code yang bawah, yang kurang bagus, di apa ya istilahnya, di vulgar di situ ya, double x, koordinat x, y, kemudian baru radius. Sedangkan yang lebih bagus adalah yang argumennya sedikit, koordinat x dan y dibungkus dengan sebuah objek yang disebut dengan poin. Nah, poin ini dalamnya ada x dan y sebenarnya. Nah, hanya saja ini kalau dari sisi loop dan kemudian dibaca, line code nomor 1 jelas lebih mudah. Penggunaan komentar. Pada prinsipnya gini, teman-teman. Kalau source code-nya kita masih harus dikasih komen, berarti source code-nya masih buruk. Ya. Saya ulang ya, kalau source code kita masih harus dikasih komen, berarti komennya source code-nya bisa jadi buruk. Nah, yang kamu lakukan harusnya adalah melakukan refactor atau rewrite, bukan menaruh komen, kecuali dengan kasus tertentu. Nah, ini silakan dibaca, ada beberapa sampel contoh komen yang kurang bagus ya. Udah tahu code-nya kurang efektif, tapi malah dikasih komen gitu kan. Harusnya dibikin lebih optimal, bukan malah dikasih komen kan gitu. Nah, ini seperti prinsip yang saya sampaikan tadi. If code is readable, you don't need comments. Ini juga kalian bisa lihat secara sekilas line code yang atas dan yang bawah. Ya. Saya yakin kalian lebih mudah membaca line code yang bawah. Kenapa? Karena line code yang atas itu telanjang ya, logikanya ada di situ, vulgar di situ. Baru di atasnya dikasih komen, check to see if employee is eligible for full benefits. Ini maknanya karyawan layak mendapatkan bonus apa enggak, gitu. Kelayaan mendapatkan bonus. Nah, teman-teman, daripada kita ngasih komen dalam logika yang vulgar kayak gitu, maka solusi yang lebih bagus adalah membungkus logika itu dalam sebuah metode yang dia representatif, mencerminkan fungsi metode tersebut. Maka di line code yang bawah, solusinya adalah dibuat employee is eligible for full benefits. Nah, itu function yang isinya logic gitu tadi. Nampak sangat mudah sebenarnya. Nah, lalu komen itu baru digunakan untuk memberikan sebuah intention atau kamu harus memperhatikan ini gitu. Untuk menggarisbawahi bahwa fungsi ini adalah untuk bla 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 bla, memperjelas gitu. Atau ngasih warning. Jika kamu mengeksekusi ini, maka konsekuensinya RAM-nya akan naik, kemudian mungkin butuh waktu yang cukup lama dan seterusnya. Itu baru masuk akal. Kemudian ada juga contoh komen yang malah bikin noise. Bikin noise itu maknanya sia-sia. Sudah jelas kita membuat variabelnya sudah deskriptif, pemilihan katanya sudah pronounceable, tapi di atasnya masih dikasih keterangan. Nah, itu kan jadi sia-sia. Malah jadi banyak nanti line code-nya. Begitu, dan masih ada beberapa hal yang harus kita pelajari, terutama prinsip solid. Apa itu solid? Solid adalah singkatan dari single responsibility, O-nya open close principle, L-nya list of substitution, I-nya interface, D-nya dependency. Nah, ini adalah dalam konsep OOP. Dalam konsep OOP ini membuat source code kita jadi lebih lost coupled, itu sampai tidak saling terikat kuat satu sama lain. Dan itu efeknya adalah membuat source code kita jadi lebih mudah di maintenance.
Dan ini ada beberapa buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca, meskipun ini sebenarnya biasanya dikonsumsi oleh teman-teman yang sudah experience, tapi tidak ada salahnya buat kalian yang sedang belajar ini mulai membaca. Ini bukan buku praktis yang harus nyoba di depan laptop, bukan, tapi ini buku yang insightful, meskipun bahasa Inggris, tapi saya yakin Anda bisa memahami karena bahasanya mendekati bahasa teknis, ya. Demikian, mudah-mudahan sedikit tentang clean code ini bisa memperbaiki kualitas coding kita dan bisa menambah kebahagiaan kita dalam membuat sebuah program. Saya cukup sekian, jika ada salah mohon maaf. Kalau dirasa video ini tidak bermanfaat, jangan di-subscribe, jangan di-share, jangan di-komen. Ya, sekali lagi, kalau videonya ini kurang bermanfaat, jangan di-komen, jangan di-subscribe, dan jangan di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.